lagi bersama saya Iras. Dan kali ini saya mencoba lagi membahas tentang fakta dan realita yang terdapat di dalam masyarakat, khususnya di dalam sebuah keluarga. Sebelum kita bahas, silakan kalian subscribe, like, komen, dan share video saya ini ke teman-teman kalian biar sama-sama mendapat manfaatnya. Silakan saksikan, cek video. Oke, seperti biasa terkait dengan pembahasan kita kali ini dengan tema keluarga yang sakit secara sosial. Sebelum kita bahas, saya mulai dulu dengan pengertian keluarga. Saya yakin kita semua udah tahu dengan pengertian keluarga itu sendiri apa, tapi saya ulang kembali biar saling mengingatkan dan paham apa sebenarnya keluarga itu. Nah, keluarga itu menurut saya adalah unit terkecil atau kelompok terkecil yang terdapat di dalam sebuah masyarakat, yang di dalam keluarga itu juga ada nilai dan norma yang dijadikan fondasi primer bagi anak untuk beradaptasi dan bersosialisasi. Nah, ingat ya, keluarga adalah fondasi pertama bagi anak, di mana mereka mendapatkan pola pembelajaran, artinya orang tua lah tempat mereka belajar pertama kali. Itu yang dikatakan dengan sebuah keluarga. Cara keluarga, artinya di dalam keluarga tadi ada orang tua, ayah atau ibu, yang bersamaan dengan itu juga akan terjalin komunikasi dan interaksi. Dan tidak selamanya keluarga akan mengalami komunikasi secara harmonis. Akan tiba masanya komunikasi tersebut akan mengalami yang namanya seperti salah paham, perbedaan kepentingan, kemudian perbedaan pendapat yang kemudian berujung terhadap konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri. Dan menurut saya itu adalah sebuah hal yang wajar dan manusiawi. Selama interaksi dan komunikasi itu ada, pasti akan terdapat kesalahpahaman di dalamnya. Nah, lalu kenapa saya bilang keluarga sakit secara sosial? Ini tentu berkaitan dengan yang namanya bagaimana sih orang tua atau keluarga menyikapi konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarganya tersebut. Nah, kemudian menurut saya tidak semuanya orang tua mampu menyikapi konflik yang terjadi di dalam keluarganya tersebut dengan baik dan benar. Nah, banyak fakta yang kita lihat, banyak orang tua yang ketika berkonflik itu berujung kepada KDRT dan segala macamnya. Sebelum kita membahas ke sana, penting diingatkan ketika masalah konflik seperti itu terjadi pada belum punya keturunan atau belum punya anak, bagi saya itu tidak terlalu masalah. Apapun keputusan yang diputuskan oleh orang tua atau ayah atau ibu ketika mereka berkonflik sebelum punya anak, bagi saya itu tidak terlalu masalah. Yang artinya tidak ada yang akan mengalami pengaruh besar dari keputusan apapun yang diambil oleh orang tua yang berkonflik. Tapi akan menjadi masalah besar ketika orang tua yang berkonflik tadi sudah memiliki keturunan, apalagi usia anaknya itu berada pada usia-usia labil yang masih dalam kondisi butuh perhatian yang sangat dari orang tuanya. Tapi ketika konflik orang tua itu terjadi di depan mata si anak, tentu akan mengalami yang namanya gangguan psikologis, gangguan mental untuk anak kita tadi. Nah, ini penting diperhatikan oleh orang tua yang berkonflik di dalam keluarga. Maka ada pepatah bilang atau orang bilang, ketika kalian berkonflik dengan keluarga, artinya dengan ayah dan suami atau ibu berkonflik, maka berkonfliklah secara cerdas atau jangan di depan anak. Ketika anak melihat konflik kalian, apalagi dengan kondisi yang sangat ekstrim sampai main tangan dan segala macam, atau dengan teriakan atau bentakan, itu akan mempengaruhi yang namanya psikologis si anak. Nah, sekali lagi saya bilang, ketika berkelahi atau berkonflik di dalam keluarga, maka jangan sampai terlihat oleh anak kalian. Setidaknya ada salah satu sikap yang cerdas yang harus kalian lakukan ketika memang terjadi konflik di dalam keluarga kalian. Artinya konflik itu wajar, tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana orang menyikapi konflik tersebut, itulah yang menjadi arti penting dalam sebuah keluarga. Perilaku yang dilakukan orang tua tadi atau pola kriminal yang dilakukan orang tua tadi di depan anak tadi adalah salah satu bentuk sadar atau tidak sadarnya orang tua itu. Terlepas dari sadar atau tidak sadarnya orang tua tersebut, dia telah menularkan pola kriminal itu sendiri terhadap anaknya. Kemudian anaknya sudah terbiasa dan beradaptasi, kemudian juga melakukannya terhadap orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah ketika anak sudah mulai beradaptasi dengan pola kriminal yang dilakukan oleh orang tua. Ini akan menjadi masalah besar bagi keluarga tersebut.
Nah, akan bisa dapat dikatakan bahwa anak yang berada di dalam keluarga yang penuh konflik akan menjadi anak yang nantinya melakukan penyimpangan sosial atau semacam tindakan-tindakan yang negatif di luar lingkungannya tersebut, bahkan di dalam keluarga sendiri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, anak dalam kondisi yang tidak nyaman di keluarganya. Anak yang setiap hari disuguhkan dengan konflik-konflik kemudian membuat dia tertekan dan dendam pada dirinya sendiri dan ingin dilampiaskannya. Kemudian anak sudah merasa tidak lagi mendapatkan perhatian, sehingga ketika dia tidak mendapat perhatian, tentu mereka akan mencari perhatian di luar lingkungan keluarga tersebut. Artinya dia akan keluar rumah mencari tempat di mana yang mereka nyaman. Makanya tidak jarang kita melihat anak-anak yang usia remaja, anak-anak yang dalam usia labil itu tidak nyaman di dalam rumah. Kenapa mereka tidak nyaman di dalam rumah? Ya karena tadi orang tua mungkin yang selalu berkonflik, atau orang tua yang tidak pernah di rumah, atau jarang, atau sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Akhirnya anak mencari ketenangan atau kenyamanan di luar. Nah, biasanya anak yang berada di dalam sebuah konflik di keluarga tersebut akan frustasi dan lebih agresif untuk menunjukkan atau melakukan tindakan-tindakan kriminal atau menyimpang seperti tawuran, perkelahian, kemudian ikut geng dan segala macamnya, sebagai salah satu bukti pelampiasan mereka itu tertekan berada di dalam sebuah keluarga. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Ini bukan salah anak-anaknya, menurut saya ini bukan salah anak-anaknya, tapi adalah anak korban dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua di depan matanya. Nah, orang-orang selalu bilang kenakalan remaja. Kenakalan remaja, apa-apa itu adalah remaja yang salah. Remaja tidak akan pernah melakukan kenakalan jika mereka berada pada keluarga yang betul-betul memberikan kasih sayang terhadap mereka. Insya Allah keluarga tidak akan melahirkan anak-anak yang nakal jika keluarga tersebut memiliki fondasi yang kuat dalam membimbing mendidik anaknya. Ingat sekali lagi adalah pengertian keluarga tadi, keluarga adalah tempat primernya anak mengalami proses belajar. Ketika proses belajar si anak tidak nyaman di dalam keluarga, tentu dia akan mencari proses belajar yang lebih dapat diterima oleh akal dan pikiran mereka di luar sana. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya terkait dalam fakta dan realita sosial. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.